muliakan para habaib yang hadir, para asatidat, wabil khusus Al-Habib Ali bin Husain bin Syekh Abu Bakar bin Salim, manta'anallah tula hayatih, Al-Habib Muhammad bin Anis bin Syahab, manta'anallah tula hayatih, Al-Habib As-Sayyid Muhammad Al-Amin Al-Hasani Al-Idrisi Al-Maghrabi, manta'anallah tula hayatih, dan juga para asatidat pimpinan NU PC Hong Kong yang saya hormati, saya muliakan, juga para ulama, ada ulama-ulama kita dari Malaysia, Al-Ustadz Hasan dan rombongan. Kemudian yang saya cintai, para pengurus dan jamaah Majelis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam cabang Hong Kong, khusus anakku Bu Ani, anakku Fauziah, dan juga anak-anakku sekalian yang hadir di sini. Setelah 3 tahun kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dengan satu musibah yang berat yang menyebabkan kita tidak bisa dipertemukan. Tapi penyakit yang berat itu tidak bisa memisahkan hati kita dari saling mencintai karena Allah. Sehingga walaupun berpisah sekian tahun, kita tetap satu, tetap bersaudara, tetap berjamaah bersama-sama di majelis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku sekalian, jamaah Majelis Rasulullah cabang Hong Kong dan para pencinta Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, saya ingin menyampaikan ya bahwa Majelis Rasulullah cabang Hong Kong ini adalah salah satu cabang luar negeri dari Majelis Rasulullah. Ada 6 cabang luar negeri, MR cabang Singapura, cabang Malaysia, cabang Hong Kong, cabang Australia, dan cabang Maroko, Maghrabi. Nah, ini pimpinan MR Maroko, Said Muhammad Al-Amin. Ada lagi pimpinan MR Thailand juga, ya. Kemudian ada satu yang baru, Majelis Rasulullah cabang Amsterdam, Belanda. Jadi kalau saya jarang-jarang menyapa, mohon dimaafkan ya, karena tugas saya adalah Abul Jami. Saya ini ayah buat seluruh jamaah Majelis Rasulullah dan juga buat seluruh para pengurusnya. Ini Habib Muhammad bin Anis, ini pimpinan Majelis Rasulullah cabang Malang, Jawa Timur ya. Nah, oleh sebab itu maka alhamdulillah pada pagi hari yang menjelang siang ini kita dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya menyampaikan salam dari Al-Habib Muhsin bin Idrus Al-Hamid. Beliau sakit, nggak bisa hadir. Mohon doanya biar beliau segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada 2 anak-anak saya juga yang mau hadir. Yang pertama adalah Syarifah Fatimah Az-Zahra, putri dari Habibah Namundir bin Fuad Al-Musawa yang rencananya mau hadir. Yang kedua adalah Syarifah Hafsah binti Nabil Al-Musawa, putri saya. Dua-duanya rencananya mau hadir, tapi kemudian berhalangan hadir karena ada acara lain yang nggak bisa ditinggalkan, berbenturan waktunya, sehingga mereka juga menyampaikan salam kepada antum semua. Baik, anak-anakku sekalian, ini kita nanti dengarkan banyak nasihat dari para ulama. Kalau sama saya udah bosen, udah keseringan, udah berapa tahun ya? 5 tahun ya anak-anakku sekalian ya. Kita terus menerus saya kesini tiap tahun dan ganti-ganti orang ini ya. Jadi yang mendampingi saya kali ini ada Al-Habib Ali bin Husain, ada Al-Habib Muhammad bin Anis. Kalau saya Muhammad Amin juga udah sering ini bareng sama saya. Yani antum ma'i yani fi kulli tertib wa barnamij yani huna fi Hong Kong. Insyaallah. Baik, jadi alhamdulillah anak-anakku sekalian, itu tadi salam. Lalu saya ingin menyampaikan bahwa pertama adalah kita hari ini memperingati haulnya
Adinda Habibana Mudin bin Fuad Al-Musawa alaihi rahmatullah. Ya. Saya ingin menyampaikan bahwa haul itu adalah salah satu uslub di dalam Al-Quran, mengingat perjuangan, kesolehan, ibadah dan ketaatan para ulama. Ya. Sampai di dalam surah Yusuf alaihi salam, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Sungguh pada kisah-kisah mereka, qasasihim artinya kisah mereka, bukan hanya kisah Nabi Yusuf, tapi juga kisah-kisah orang-orang yang soleh, baik itu aulia Allah, para wali-wali Allah, orang-orang yang dekat sama Allah, para anbiya, para mursalin. Pada kisah-kisah mereka ibratun, ada pelajaran. Buat siapa? Liulil albab, buat orang-orang yang berpikir. Kalau Allah menyebutkan di dalam surah Yusuf bahwa dalam kisah-kisah mereka semua ada pelajaran, kalau kita ngambil pelajaran dari salah satu aulia Allah yaitu Habibana Mudin bin Fuad Al-Musawa, itu boleh apa enggak? Boleh. Dalilnya adalah ayat tadi. Ya. Bahkan para ulama menyatakan 2/3 dari Al-Quran itu adalah qasas. Kisah-kisah isinya 2/3 dari Al-Quran. Sampai ada satu surah khusus namanya surah Al-Qasas, surah tentang kisah-kisah. Kalau ibu-ibu sekalian, anak-anakku sekalian, hadirat muslimat sekalian, buka Al-Quran dari awal, setelah surah Al-Fatihah, surah apa? Al-Baqarah. Al-Baqarah artinya apa? Sapi betina. Kisah bukan itu? Pertanyaannya, itu surah kedua dan itu surah terpanjang di dalam Al-Quran. Kalau sapi betina aja dijadikan kisah sama Allah, kalau orang soleh boleh nggak dijadikan kisah? Kisah sapi aja dijadikan pelajaran buat kita semua. Kenapa itu disebut kisah sapi betina? Karena waktu itu Bani Israel menyembah sapi. Nah, kemudian Allah perintahkan untuk menyembelih seekor sapi betina yang disebut Al-Baqarah itu. Ya. Nah, itu kisahnya panjang, disebutkan di dalam surah terpanjang. Nama surahnya pun Al-Baqarah. Nah, kalau kisah sapi aja boleh, masa kisah wali-wali Allah nggak boleh? Ya Bu? Ya. Kalau ada yang bilang sama kita, itu ngapain ngadain haul? Bid'ah, itu nggak ada dalilnya. Kita bilang, Pak, Bu, sapi aja boleh disebut dalam Quran. Diambil pelajaran sama kita, apalagi manusia. Kita lanjutkan, surah ketiga terpanjang apa surah? Surah kedua terpanjang atau surah ketiga, yaitu Ali. Kisah apa bukan? Kisah tentang siapa? Keluarganya Imran. Siapa keluarganya Imran yang disebut di situ? Yang disebut di situ adalah istri daripada Sayyidina Imran alaihi salam. Istri daripada Sayyidina Imran itu namanya siapa? Sayyidatina Hannah binti Khaquth, ya, alaihi salam. Seorang perempuan, tapi kisahnya diabadikan di dalam Quran, ya. Ketika dia berkata, "Idh qalat imra'atu Imran rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni innaka antas samiul alim." Sadaqallah. Ketika istri Imran berdoa, yang dibilang keluarga Imran itu ternyata seorang perempuan. Jadi kalau ibu-ibu ini ngadain pengajian, anak-anakku perempuan ini ngadain pengajian, lalu kemudian jadi salehah, jadi orang yang berjuang di jalan dakwah, itu mengikuti Sayyidatina Hannah binti Khaquth yang sampai namanya diabadikan menjadi salah satu surah terpanjang di dalam Al-Quran. Ya. Ketika dia berkata apa? Katanya, Rabbi inni nadartu laka ma fi batni, ya Allah, saya bernazar bayi yang di dalam perut saya, di dalam rahim saya ini untuk menjadi muharrara, untuk menjadi seorang ahli ibadah nanti.
Fataqabbal minni, ya Allah terimalah doa saya. Innaka antas samiul alim, engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Ketika sudah lahir ternyata anaknya perempuan. Dia lahir dia bilang lagi, Rabbi ini wada'tuha untha. Ya Allah, saya itu ternyata punya anaknya perempuan. Ya, walaysa dzakaru kal untha. Laki beda sama perempuan. Kata Allah, wallahu a'lamu bima wada'at. Allah lebih mengetahui. Lalu diterima sama Allah. Anaknya diberi nama Maryam menjadi orang yang soleh juga, wali Allah juga. Tuh lihat tuh, ibunya wali Allah, anaknya wali Allah, punya anak lagi Sayyidatina Maryam, yaitu cucunya daripada Hannah binti Fakut. Siapa namanya? Nabi Isa alaihissalam, salah satu di antara ulul azmi minar rusul, satu di antara nabi yang 5 yang paling tinggi, ya, yaitu Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita perempuan lalu kita kemudian terus ngajak anak kita jadi soleh solehah, itu diganjar sama Allah, diingat. Lihat Sayyidatina Hannah binti Fakut, bagaimana dari sejak di dalam rahim dia terus doa sama Allah, ya Allah jadikan anak ini ahli ibadah, ya Allah. Lalu kemudian fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin, Allah terima doa. Lalu kemudian dijadikan seorang yang suci, bahkan diberikan karomah. Setiap kali waktu makan itu sudah ada makanan dari langit. Kemudian Sayyidina Zakaria yang ngurus Maryam itu dari kecil bilang, ya Maryam, anna laki hadha, wahai Maryam, ini dari mana makanan ini? Qalat hiya min indillah, ini makanan dari Allah subhanahu. Jadi kalau kita menceritakan karomah, itu uslub minal Quran, bukan? Uslub minal Quran. Kenapa? Allah kisahkan karomah itu di hampir semua surah di dalam Al-Quran, ya. Surah Al-Baqarah, surah Ali Imran, itu isinya banyak karomah. Kalau orang bilang ini kalau acaranya para kiai sama habaib, bicaranya karomah lagi, karomah lagi. Lah wong uslub dalam Quran itu bicara tentang karomah. Jadi bukan kita yang salah siapa? Yang ngeritik itu kurang jalan-jalan. Saya jalan-jalan ke Hongkong, ya Bu. Yang saya maksud itu kalau ulama jalan-jalannya bukan jalan-jalan begitu, jalan-jalannya jalan-jalan baca kitab. Ini karena kurang jalan-jalan baca kitab, jadinya itu nggak ada dalilnya, itu bid'ah, itu dan sebagainya, sesat dan sebagainya. Na'udzubillahi min. Nah terakhir, bukan terakhir ya, baru mulai ya Bu, mohon maaf. Ini saking semangatnya. Saya itu sampai sekarang udah 5 tahun lebih menyapa ibu-ibu tuh masih kagum sama ibu-ibu. Sama ibu-ibu, sama anak-anakku remaja putri di Hongkong ini, saya sampai saat ini saya masih kagum. Kemarin ngobrol sama Habib Muhammad, sama Habib Ali bin Hussein, sama Said Muhammad. Ini kita bilang Masya Allah ya, ini di Hongkong begitu jauh dari negeri kaum muslimin, orangnya solehah. Dekat sama Allah, ikut pengajian, ya Allah. Bisa baca maulid dia ulami pula. Masya Allah. Benar-benar ini satu hal yang setiap kali saya kesini kagum. Kagumnya kalau kami di sana biasa, kalau di Indonesia banyak masjid, banyak majelis, banyak habaib. Kalau di sini itu luar. Alhamdulillah. Kalau kata Ustaz Maulana, alhamdulillah. Saya juga di Islam itu indah sangat. Jadi jamaah, alhamdulillah. Baik ibu-ibu sekalian, anak-anakku sekalian yang saya cintai karena Allah. Jadi tadi kita lihat surah Ali Imran, lalu kemudian berikutnya setelah Ali Imran surah apa? An-Nisa. Kisah bukan itu? Tentang apa? Perempuan. Berarti kisah tentang kalian, bukan saya.
Iya, jadi kisah tentang bermaut itu kisah lagi. Terus surah yang kelima, apa itu surahnya? Al-Maidah. Artinya Al-Maidah apa? Apa? Ini nih. Hidangan, ya. Al-Maidah itu hidangan. Itu kisah bukan? Tentang apa? Makanan yang bagaimana? Yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam dan para hawarinya beliau. Ketika Nabi Isa meminta, Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama, ya Allah turunkan untuk kami makanan langsung dari langit. Lalu Allah turunkan makanan, tapi kata Allah, kalau kalian setelah ini kemudian menyimpang jadi kafir, aku akan azab kalian dengan azab yang belum pernah aku turunkan kepada manusia. Ya, jadi kalau kita diberikan karomah itu ada tanggung jawabnya. Artinya apa? Harus lebih soleha. Ya, kalau kita nggak lebih soleha, nanti diazab sama Allah. Dan dikasih karomah. Majelis Rasulullah cabang Hongkong bisa jalan di atas air semua. Ya, murid-murid Habib Nabi bisa jalan di atas air. Itu habis jalan di atas air nanti sama Allah. Kalau kita nyimpang, itu azabnya jauh lebih besar, lebih berat. Setiap kali kelebihan Allah berikan, tanggung jawabnya lebih besar. Nah, kemudian saya ingin menyampaikan di sini buat anak-anakku sekalian yang nge-DM sama saya, baik dari kelompok tomboy, dari kelompok LGBT, dari kelompok yang wanita malam dan sebagainya. Banyak yang nge-DM ke saya mau hadir, saya bilang hadir saja. Dan saya sampaikan kami semua mencintai kalian hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami nggak pernah beda-bedain orang. Kami nggak pernah menganggap orang yang di majelis itu jauh lebih hebat daripada orang yang LGBT atau yang mabuk atau yang wanita malam. Enggak, karena kita nggak tahu akhirnya seperti apa. Kita nggak tahu akhirnya seperti apa. Ada orang yang asalnya soleh, lalu kemudian akhirnya malah maksiat sama Allah Subhanahu wa ta'ala, su'ul khatimah, meninggal. Ada orang yang asalnya dia tidak soleh, tapi ketika dia meninggal dia husnul khotimah. Jadi saya himbau sama kalian semua, anak-anakku sekalian majelis Rasul, jangan halangi siapapun untuk dengar hidayah, dengar majelis, dengar pengajian di majelis Rasulullah SAW. Siapapun boleh, ya. Kalian yang nge-DM ke saya itu silahkan, saya bilang hadir saja, nggak apa-apa. Saya mencintai kalian semua karena Allah. Dan kalau kalian dapat hidayah, kalian kemudian dekat sama Sayyidina Muhammad, itu kebahagiaan saya zahiran wa batinan. Lahir batin saya bahagia. Ya. Daripada kemudian kalian malah makin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, itu saya sedih. Ya. Anak-anakku sekalian, doa saya, salah satu doa saya itu adalah saya minta supaya seluruh manusia ini masuk Islam. Amin. Allah mahdi lin nasi jami'a, Allah mahdi lil jan ajma'in. Ya Allah, kasih hidayah seluruh manusia, kasih hidayah seluruh jin. Allah mahdi li kulli makhluqatika ila siratikal mustaqim. Amin. Ya Allah, berikan hidayah kepada seluruh makhlukmu kepada jalan yang lurus. Itu doa saya. Saya nggak pernah kemudian merasa lebih. Kalau lihat ada orang kafir, dia makan makanan yang haram, dia kemudian membuka aurat, hati saya nangis malah. Ya Allah, tolong kasih hidayah sama mereka ya Allah. Alangkah indahnya nikmat hidayah itu buat orang yang tahu. Alangkah indahnya 2 rakaat malam hari ketika nggak ada orang yang tahu, hanya antara kita sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu indahnya luar biasa, nggak bisa diganti dengan uang sebanyak apapun. Ya, itu yang kami inginkan untuk seluruh orang. Jadi tolong jangan batasi orang ke majelis, jangan batasi orang ke pengajian. Siapapun boleh datang. Kalau ada teman-teman kalian yang saya masih tatoan, saya nggak pakai jilbab, nggak apa-apa, datang, hadir. Ya. Karena kalau kalian bisa membawa hidayah kepada orang itu khairun minad dunya wa ma fiha.
pahalanya lebih besar dari dunia dan seisinya. Satu orang, kalau 10 orang bagaimana? Kalau 100 orang bagaimana? Ya, jadi jangan pernah halangi orang dari jalan Allah. Anak-anakku sekalian, saya ingin sampaikan salah satu sifat Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah beliau orang yang sangat penyayang. Allah sebutkan bahwa Allah sangat penyayang. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Kata Allah, kasih sayang Allah itu meliputi semua orang. Hatta sampai kita yang ahli maksiat itu Allah nunggu. Siapa tahu orang ini mau taubat, siapa tahu orang ini mau kembali sama Allah. Itu kasih sayangnya Allah, tidak ada tandingannya. Setelah Allah, yang paling penyayang sama kita adalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Enggak dikatakan rahmatan lil muslimin wal muslimat atau lil mu'minin wal mu'minat, tapi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alam. Untuk siapa? Untuk seluruh alam. Orang kafir, batu, gunung, binatang, pohon, semuanya dikasihi sama Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku sekalian, ini saya berikan contoh kasih sayangnya Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu sekalian, anak-anakku sekalian, mungkin kerja punya majikan. Sayyidina Muhammad itu Sallallahu Alaihi Wasallam itu punya pembantu yang sangat beliau sayangi, yaitu Sayyidina Anas ibni Malik. Banyak pembantunya beliau, salah satunya Sayyidina Anas. Kata Sayyidina Anas, saya kerja sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 20 tahun, belum pernah sekalipun saya dimarahi oleh Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sampai kata Sayyidina Anas, saking inginnya sekali dengar marah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika suatu ketika beliau memerintahkan saya ke pasar, kata Sayyidina Anas, enggak ya Rasulullah, saya enggak mau berangkat. Saya berharap Rasul marah. Ternyata beliau enggak marah. Terus beliau pergi. Terus Anas berangkat. Memang tujuannya bukan mau menentang perintah Rasul, ya, tapi hanya ingin dimarahi sekali saja seumur hidup. Rasul enggak marah. Tiba-tiba di tengah perjalanan sebelum nyampe ke pasar itu, yang disebutkan di dalam Sirah Ibn Hisham, Tabaqat Ibn Ishaq, ada orang yang memeluk beliau dari belakang, terus nutup matanya. Terus Sayyidina Anas nebak, si anu, salah terus. Pas dibuka, dia lihat ke belakang, siapa tahu? Sayyidina Muhammad. Sambil tersenyum beliau bilang, pergi juga kamu adik anak. Terus beliau memeluk perutnya Rasulullah sambil nangis. Terus dia bilang, ya Rasulullah, saya itu bukan nggak mau melaksanakan perintah Anda, saya pengen dimarahi sekali aja. Ternyata engkau nggak marah juga sama saya. Kalau sama pembantunya saja beliau nggak pernah marah, apalagi sama kita. Ibu-ibu sekalian, anak-anakku sekalian, kata beliau dalam satu kesempatan lagi ngumpul sama sahabat-sahabatnya, terus beliau bilang, alangkah kangennya saya dengan saudara-saudaraku. Kata para sahabat, ya Rasulullah, hal nahnu ikhwana, bukankah kami ini adalah saudara-saudaramu? La, bal antum ashabi. Kata baginda Rasul SAW, tidak, kamu itu adalah sahabat-sahabat saya. Lalu siapa saudaramu ya Rasulullah? Saudaraku itu adalah mereka yang belum pernah melihat aku, tapi beriman kepada aku. Siapa itu? Kita semua yang hadir di sini, insya Allah saudaranya Rasulullah. Dan beliau itu kangen ketemu sama kita. Amin. Lalu apa yang kita balas sama beliau? Salawat berapa kali yang kita baca? Sifat-sifat beliau berapa banyak yang kita ikuti? Kitab-kitab tentang akhlak beliau mana yang kita ketahui? Mana yang sudah kita baca? Mana yang sudah kita laksanakan? Kalau kita benar cinta kepada beliau, pastilah kita bersungguh-sungguh mengikuti Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, anak-anakku sekalian, bukan hanya itu. Dalam satu kesempatan beliau datang pagi-pagi, sholat subuh ke masjid, mukanya cerah luar biasa, sambil tersenyum, sampai para sahabat bilang, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah,
demi bapak ibuku ya Rasulullah, kenapa anda ini muka anda ini sampai begitu bercahaya? Apa ada firman Allah yang turun? Atau ada apa? Kata baginda Rasul SAW, semalam itu seluruh nabi dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semuanya sama Allah diberikan satu doa yang tidak ditolak. Dan semua nabi berlomba-lomba berdoa, kecuali saya, kata Rasulullah. Itu saya simpan ya Allah untuk umatku di akhir zaman. Dikasih doa yang tidak ditolak, yang seluruh nabi berlomba berdoa, beliau malah mikirin kita. Dan bukan hanya itu, beliau senyum-senyum bahagia. Kenapa? Karena berharap nanti bisa membantu kita di hari kiamat. Sementara kita melupakan beliau, kita sering gak ingat sama beliau, salawat juga malas-malesan, kalau baca salawat juga gak khusyuk. Kira-kira kita malu gak kalau ketemu sama beliau nanti di akhir zaman? Anak-anakku sekalian, mulai dari sekarang, kalau salawat yang khusyuk, ya, istiqomah. Berapa kali, berapa aja, mau 10 kali pagi, 10 kali sore, gak apa-apa, asal istiqomah. Jangan pernah berhenti dengan alasan apapun. Bib, saya mau 100, silakan 100, tapi mau 1000, mau 6000, mau 10.000, silakan. Yang penting istiqomahnya. Jangan sampai sholawat 10.000 kali hari ini, besok enggak sholat, karena merasa, oh ini kebanyakan, saya padat acara saya sama majikan dan sebagainya, saya nggak sempat. Makanya jangan banyak, sesuai aja dengan kemampuan, ya. Kalau misalnya 100, kalau misalnya 1000, sesuai dengan kemampuan. Nah, anak-anakku sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu kasih sayang beliau sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sampai ketika beliau akan meninggal, kata-kata yang terakhir keluar dari mulutnya yang paling mulia itu apa? Ummati. Kalau orang itu, anak-anak sekalian, kalau mau meninggal, itu yang diucapkan yang paling dia sayang. Kalau dia sayang sama mobilnya, dia akan bicara, mobil sudah diperbaiki belum? Sudah dibersihkan belum? Ya. Kalau dia suka sama sawahnya di desa, dia bakal sebelum meninggal, itu sawah tolong diurusin, jangan sampai itu yang terakhir dia ucapkan adalah apa yang paling dia sayang. Kalau anaknya, kalau suaminya, kalau dan sebagainya, ya. Tapi Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kata-katanya yang terakhir adalah ummati as-sholah, ummati as-sholah, ya. Wattaqullah fima malakat aymanukum. Wahai umatku, jangan tinggalin sholat. Wahai umatku, jangan tinggalin sholat. Wahai umatku, jangan tinggalin sholat. Kenapa? Karena sholat itu amal yang pertama dihisab sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau selamat sholatnya, yang lain selamat, ya. Tapi kalau sholatnya sudah bermasalah, yang lain tidak bisa menyelamatkan kita, ya. Jadi jaga sholat kita, anak-anak sekalian. Sampai Rasul itu ketika sebelum wafat, wahai umatku jangan tinggalin sholat, wahai umatku jangan tinggalin sholat. Dan beliau dikatakan pingsan beberapa kali sebelum meninggalnya. Pas bangun, apa yang pertama kali? Sudah waktu sholat belum? Sudah ya Rasulullah, wudukan saya. Baru diwudukan, pingsan beliau, ya. Bangun lagi, sudah waktu sholat. Sudah ya Rasulullah, diwudukan, pingsan lagi. Saking beliau itu peduli sama sholat itu seperti itu. Jadi anak-anak sekalian, jangan kita tinggalin sholat. Nah, terakhir sekali yang saya ingin sampaikan, anak-anakku sekalian, Habibana Mundir bin Fuad al-Musawa alaihi rahmatullah, yang haulnya kita peringati pada saat ini, itu tidak memulai dakwah ini dengan enak, ya. Beliau memulai dakwah dengan perjuangan luar biasa. Saya ini beda 6 tahun sama beliau. Saya kakak beliau yang paling tua. Saya tahu pengorbanan beliau dari kecil. Itu asmanya dari kecil beliau, ya. Umur 6 tahun, badannya Habib Mundir itu kalau tahu kalian semua sebelum berangkat ke Tarim, itu kurus, tinggal tulang sama kulit, ya. Kurus, kenapa? Karena sering asma. Seminggu 3 kali kambuh, keluar keringat sebesar biji-biji jagung, pucat, nggak bisa ngomong, nafasnya sudah itu seperti itu perjuangan beliau dari kecil.
ketika mesantren itu dibawa ke Jakarta ke Al-Kifahi At-Thaqafi Habib Ahmad ya.